Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Yansen Albert Reba SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya Fitria Hartanti, kelas 16A, akan menjelaskan materi Psikologi Pendidikan dari bab 1 sampai dengan bab 7. Masuk pada bab 1, yaitu konsep dasar psikologi pendidikan. Konsep dasar psikologi pendidikan yang pertama yaitu definisi psikologi pendidikan. Definisi psikologi pendidikan dapat ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Definisi psikologi secara etimologi yang berarti jiwa atau roh, sedangkan secara terminologi merupakan ilmu yang membahas mengenai tingkah laku manusia. Kemudian masuk ke definisi pendidikan. Jadi definisi pendidikan itu ada secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, definisi pendidikan merupakan anak yang mendapat bimbingan, sedangkan secara terminologi, pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan dengan melalui berbagai metode tertentu. Kemudian masuk ke poin yang berikutnya, yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Jadi, ruang lingkup psikologi pendidikan itu mempelajari semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pendidikan. Manusia itu terlibat dalam proses pendidikan pengajar, guru, dan murid. Maka psikologi pendidikan tingkah laku murid yang berkaitan dengan proses belajar dan juga tingkah laku proses pembelajaran. Psikologi pendidikan ada beberapa hal. Yang pertama, hereditas dan lingkungan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, potensi dan karakteristik tingkah laku murid. Yang keempat, hasil dari proses pendidikan dan apa pengaruhnya terhadap setiap individu. Yang kelima, higien mental dan pendidikan. Dan yang keenam, mengevaluasi hasil dari pendidikan. Yang berikutnya yaitu peran dan sumbangan psikologi pendidikan. Di dalam peran dan sumbangan psikologi pendidikan ini ada pengaruh pembawaan dan lingkungan atas belajar, ada teori dan proses belajar, ada perbedaan individu dan pengaruhnya terhadap hasil pendidikan, kemudian hubungan antara teknik mengajar dengan hasil belajar, kemudian teknik evaluasi efektif atas kemajuan yang dicapai anak didik, dan pengaruh kondisi sosial anak didik atas pendidikan yang diterima. Baik, kita masuk di bab 2, yaitu tugas perkembangan. Di dalam tugas perkembangan ini ada tugas perkembangan menurut Hafigoers. Tugas perkembangan Hafigoers sendiri mengartikan tugas perkembangan itu sebagai tugas yang perlu dikerjakan dan diselesaikan agar membawa kebahagiaan dan juga kesuksesan. Tapi jika gagal, ya tentu akan kesulitan mengerjakan tugas berikutnya. Tugas-tugas perkembangan Hafigoers itu dari fase bayi sampai fase lanjut usia. Yang pertama, masa bayi dan anak-anak ada belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, belajar mencapai stabilitas fisiologi, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, orang lain, dan belajar mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, serta mengembangkan kata hati. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu
pada masa anak sekolah, di mana pada masa anak sekolah ini yang pertama ada belajar ketangkasan fisik untuk bermain, kemudian yang kedua ada pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, kemudian yang ketiga ada belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebayanya, kemudian yang keempat ada belajar peranan jenis kelamin, kemudian yang kelima ada mengembangkan dasar-dasar kecakapan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang keenam ada mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh ada mengembangkan kata hati moralitas dan skala nilai-nilai. Kemudian selanjutnya ada belajar membebaskan ketergantungan diri. Kemudian ada mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok. Kemudian poin yang ketiga yaitu pada masa remaja, di mana pada masa remaja ini anak-anak bisa menerima keadaan jasmania dan menggunakannya secara efektif. Kemudian yang kedua bisa menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria maupun sebagai wanita. Kemudian selanjutnya menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial. Kemudian selanjutnya mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kemudian ada belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita maupun kelompok anak-anak laki-laki. Kemudian ada perkembangan skala nilai. Dan kemudian selanjutnya ada secara sadar bisa mengembangkan gambar dunia yang lebih kuat. Kemudian ada persiapan mandiri secara ekonomi, pemilihan dan latihan jabatan, dan kemudian mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Masuk ke poin yang keempat yaitu pada masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal ini dimulai dari bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola atau mengemudikan rumah tangga, menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara, dan menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Kemudian masuk pada poin yang kelima yaitu masa usia madya atau pada masa dewasa madya. Nah, pada masa usia madya ini anak-anak bisa menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis. Kemudian ada menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Kemudian ada membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Kemudian selanjutnya ada mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Kemudian ada mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa. Kemudian ada mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Kemudian masuk ke poin yang B yaitu tugas perkembangan Harlock. Nah, Harlock ini menyebutkan tugas perkembangan itu adalah sosial ekspektasi, yang berarti tiap kelompoknya terdapat anggota yang mempelajari keahlian agar dapat membuahkan sikap yang sesuai oleh bermacam-macam usia di tiap kehidupannya. Tugas-tugas Harlock ini yang pertama itu ada tugas perkembangan di setiap fase-fase perkembangan anak usia 0 sampai usia 6 tahun. Nah, pada masa ini ada masa prenatal, yaitu masa konsepsi anak sampai umur 9 bulan di kandungan ibu. Kemudian ada masa natal. Masa ini ada infancy atau neonates, atau yang dimaksud dengan dari lahir sampai usia 14 hari, penyesuaian terhadap lingkungan. Kemudian ada masa bayi. Masa bayi itu 2 minggu sampai 2 tahun. Nah, bayi tidak berdaya dan sangat tergantung pada lingkungan, dan kemudian anak mulai berusaha menjadi lebih independen. Kemudian ada masa anak. Masa anak kurang dari 2 tahun.
Nah, anak kurang dari 2 tahun ini, anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga dia merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari lingkungan yang ada. Nah, kemudian yang kedua itu ada tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah. Nah, pada masa sekolah ini anak usia 6 sampai 12 tahun. Anak usia 6 sampai 11 tahun itu anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian ada masa pra-remaja. Pada masa pra-remaja itu pada anak usia 11 sampai 12 tahun, di mana anak belajar memberontak yang ditunjukkan dengan tingkah laku negatif. Kemudian yang ketiga ada tugas-tugas perkembangan remaja dan dewasa. Nah, tugas perkembangan remaja ini di mana anak itu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru. Kemudian ada belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, kemudian mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar memantapkan identitas diri. Nah, kemudian masuk ke poin yang ke-C, yaitu tugas perkembangan Erik Erikson. Nah, menurut Erik Erikson ini ada hubungan timbal balik antara pribadi dan budaya sampai orang tersebut menjadi dewasa. Nah, itu berarti setiap individu punya kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang senantiasa itu berkembang dari orang-orang atau institut supaya ia bisa menjadi bagian dari perhatian kebudayaan secara terus-menerus. Nah, kemudian pada masa toddler. Pada masa toddler ini anak pada usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Nah, anak belajar menggunakan kemampuan bergerak sendiri untuk melaksanakan 2 tugas penting, yaitu pemisahan diri dari ibu dan mulai menguasai diri, lingkungan, dan keterampilan dasar untuk hidup. Kemudian awal masa anak-anak itu kurang dari 4 tahun. Anak belajar mencontoh orang tuanya. Pusat perhatian anak berubah dari benda ke orang tua gitu. Kemudian yang kedua ada tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah. Tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah ini anak pada usia 6 sampai 12 tahun. Anak pada usia 6 sampai 12 tahun ini pada masa anak-anak 6 sampai 7 tahun, anak belajar menyesuaikan diri dengan teman sepermainannya. Nah, ia mulai bisa melakukan hal-hal kecil seperti berpakaian sendiri, kemudian dia makan sendiri. Kemudian ada pada masa anak-anak akhir. Masa anak-anak akhir itu pada usia 8 sampai 11 tahun. Kemudian anak belajar untuk membuat kelompok pada masa kelompok dan berorganisasi. Kemudian awal masa remaja 12 tahun. Anak belajar membuang masa anak-anaknya dan belajar memusatkan perhatian pada diri sendiri. Nah, kemudian masuk ke poin yang ketiga yaitu tugas-tugas perkembangan remaja dan dewasa. Nah, di sini ada anak itu mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri, kemudian mulai menentukan pemilihan tujuan hidup, kemudian belajar berdiri di atas kaki sendiri, belajar bijaksana, dan kemudian tugas perkembangan menurut Hafigoorth. Tugas perkembangan menurut Hafigoorth ini ada masa bayi dan anak-anak, masa anak sekolah, masa remaja, masa dewasa awal, dan masa dewasa madya. Kemudian tugas perkembangan menurut Harlock, di mana ada pranatal, kemudian ada masa natal, ada masa anak, dan masa pra-remaja, ada masa remaja, dan masa dewasa. Kemudian tugas perkembangan menurut Erik Erikson, di mana pada tugas perkembangan Erik Erikson ini ada masa bayi, masa toddler, awal masa anak-anak, akhir masa kanak-kanak, awal masa remaja, dan masa dewasa. Nah, kemudian masuk ke bab 3 yaitu teori perkembangan.
Nah, teori perkembangan itu adalah teori yang memfokuskan pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani. Nah, perilaku dan fungsi mental pada manusia dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Nah, pada teori perkembangan ini ada teori perkembangan psikoanalitis Sigmund Freud. Nah, bagian utama dalam pikiran seseorang merupakan alam bawah sadar. Nah, bagian ini layaknya nafsu, insting, dan segala sesuatu yang masuk dan sulit dijangkau. Alam bawah sadar yang dimaksud itu merupakan sumber motivasi maupun suatu stimulus tentang ambisi seseorang dari yang pada umumnya seperti makan maupun inspirasi seperti berkarya. Nah, menurut Sigmund Freud ini tahapan perkembangan pada masa anak usia tertinggi menjadi 5 tahapan. Itu ada oral stage, itu pada masa anak umur 0 sampai dengan 2 tahun. Kemudian ada masa anal stage, di mana anak ini berusia 2 sampai dengan 4 tahun. Kemudian ada masa phalic stage, di mana anak ini berusia 4 sampai dengan 6 tahun. Kemudian ada masa latency stage, di mana anak ini berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Kemudian ada masa genital stage, di mana anak ini usia 12 tahun sampai dengan dewasa. Kemudian masuk ke poin yang ke B, yaitu teori perkembangan kognitif Jean Piaget, di mana perkembangan kognitif ini merupakan proses-proses peralihan yang terjadi di jajaran kehidupan manusia. Piaget ini menyatakan bahwa cara berpikir anak itu bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Kemudian masuk ke poin yang ke C, yaitu teori perkembangan belajar perilaku atau sosial menurut B.F. Skinner. Jadi perkembangan perilaku ini tuh berupa perilaku sosial serta sikap anak dalam ikatannya dengan gurunya, kemudian dengan sesama temannya, serta juga dalam hubungannya atas peraturan yang ada di sekolah. Nah, hal ini berarti sikap mereka berlainan dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian anak remaja ini adalah anak-anak yang berusia 13 tahun sampai dengan 15 tahun. Nah, dalam pendidikan tingkat SMP, karena pada usia itulah mereka itu disebut sebagai masa periode remaja. Kemudian masuk ke poin yang ke D, yaitu teori perkembangan etologis menurut Erik Erikson. Jadi menurut teori perkembangan ini perasaan nyaman dari fisiknya serta penjagaan yang sangat responsif. Nah, ini adalah faktor untuk mewujudkan rasa percaya dalam diri seorang bayi, di mana suatu rasa dalam diri bayi itu akan membuat dasar kepekatan dan menyesuaikan proses pendekatan seumur hidupnya jika merupakan tempat menyenangkan bagi dirinya. Nah, kemudian masuk ke poin yang ke E, yaitu teori perkembangan ekologis menurut Uri Bronfenbrenner. Nah, di sini penyesuaian antar lingkungan dengan perilaku yang berdasarkan pada suatu lingkungan itu disebut dengan ekologis. Jadi, kemungkinan terjadinya tahapan sikap yang telah terjadi atau disebut sebagai program. Jadi, hubungan di antara manusia dengan sekitarnya itu diartikan berdasar sifat atau karakter sosial. Contohnya itu ada kebiasaannya, peraturan, aktivitas normal, serta karakteristik fisiknya. Nah, kemudian masuk ke bab 4, yaitu perbedaan individu. Nah, perbedaan individu ini yang pertama ada konsep dasar perbedaan individu menurut Lindgren 1980.
Nah, perbedaan individual ini menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik dan psikologis. Nah, perbedaan individual ini menurut Chaplin 1995 itu sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Nah, kemudian pendidik ini adalah suatu unsur utama dalam terwujudnya kurikulum. Pendidik secara langsung itu berhadapan dengan peserta didik. Nah, peserta didik itu murid yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kayak contohnya itu jasmani, kemampuan berpikir, tingkah laku, kemampuan menggunakan bahasa dan ciri khas yang dimiliki oleh setiap murid dalam memberi respon atau tanggapan terhadap pelajaran yang diterimanya. Nah, kemudian yang B yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu dalam psikologi itu dikembangkan oleh Lindgren 1980. Lindgren ini mengatakan bahwa sebuah perbedaan individual itu menyangkut mengenai variasi yang terjadi. Nah, baik variasi dalam aspek fisik dan juga psikologis. Nah, perbedaan individual tersebut juga disatukan dalam sebuah teori Chaplin 1195. Nah, ia ini menyatakan sembarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang dapat membedakan suatu individu dengan individu lainnya. Nah, kemudian masuk ke poin yang ke-C, yaitu aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Nah, aplikasi dalam keragaman individu dalam pendidikan ini ada accelerated learning. Nah, di sini itu metode belajar mengajar yang membuat murid bisa belajar secara alamiah dengan memakai teknik belajar yang tepat dengan karakter dirinya, sehingga murid itu bisa merasakan bahwa kegiatan belajar lebih mudah. Nah, kemudian ada remedial learning. Jadi, remedial learning ini tuh bersifat menyembuhkan sehingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit. Jadi misalkannya nih, kita ada ujian, baru nilai kita jelek. Jadi kita harus mengulanginya dengan remedial agar lebih baik lagi, nilai kita agar lebih baik lagi, begitu. Nah, kemudian kita masuk ke bab 5, yaitu ada belajar dan pembelajaran. Nah, belajar dan pembelajaran ini yang pertama ada hakikat belajar dan pembelajaran. Jadi teman-teman, belajar itu adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang, di dalam diri kita, yang mengubah tingkah laku. Baik itu tingkah laku dari dalam berpikir maupun melakukan sesuatu. Ya, jadi pembelajaran itu pada hakikatnya itu merupakan proses interaksi antara peserta didik dan lingkungannya. Jadi sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru itu mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Yaitu masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada aspek dukungan dari dalam, ada aspek semangat sosial, dan aspek perasaan diri. Nah, aspek dukungan dari dalam itu ada secara fisiologis dan secara psikologi. Nah, faktor yang fisiologis itu jadi kekebalan tubuh yang berpengaruh pada proses belajar. Contohnya itu seperti gizi. Nah, jadi tuh apabila gizi yang kita makan terpenuhi, maka otomatis kekebalan tubuh kita bagus atau sehat. Tapi jika gizi yang kita makan kurang, maka itu maka akan mempengaruhi proses belajar kita. Nah, kemudian ada yang psikologi. Jadi psikologi itu faktor yang mendorong proses belajar atau motivasi yang tumbuh dalam diri kita sendiri.
Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kita tuh harus mempunyai motivasi. Kalau kita nggak mempunyai motivasi, kita nggak tahu ke depannya kita mau jadi apa, gitu. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu aspek semangat sosial. Nah, aspek semangat sosial ini ada keluarga atau orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, keluarga atau orang tua ini itu adalah guru pertama seorang anak. Jadi orang tua yang pertama kali mengajarkan anak itu berdiri, berjalan, berbicara, membaca, dan lain-lain. Kemudian ada sekolah. Jadi di dalam sekolah ini kan ada banyak ya faktor pengaruhnya. Ada guru, ada mata pelajaran, kemudian ada metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat itu sangat berpengaruh dengan proses belajar. Jadi kalau kita bergaul dengan masyarakat yang kurang baik, otomatis kita akan terpengaruh. Kita akan ikut seperti dia. Tapi kalau kita berkumpul dengan masyarakat yang baik, kita pasti akan terpengaruh juga menjadi yang lebih baik, begitu ya. Kemudian masuk ke poin yang ketiga, yaitu aspek perasaan diri. Nah, aspek perasaan diri itu ada waktu dan tempat. Waktu itu kan ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Nah, sebagian besar itu orang dapat memahami materi itu kan pada waktu pagi. Jadi kalau misalkan kita belajar sudah sore hari, itu kita sudah lelah, otomatis proses belajar yang masuk itu konsentrasi kita kurang, gitu. Kemudian ada tempat. Jadi tempat itu kan biasanya ada yang rame dan ada juga yang sunyi. Jadi ada siswa yang bisa memahami materi walaupun di lingkungan yang rame, tapi ada juga siswa yang kesulitan memahami materi jika berada di tempat yang ramai. Nah, kemudian masuk ke teori-teori belajar dan aplikasinya dalam pendidikan. Nah, teori yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian ada teori belajar menurut Thorndike. Nah, menurut Thorndike ini, dia itu menjelaskan bahwa belajar itu adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Nah, adapun teori Thorndike ini tuh disebut dengan koneksionisme. Kemudian ada teori belajar menurut Pavlov. Nah, Pavlov ini adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus atau respon. Dan hal ini yang dikenang dirinya hingga kini, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Nah, kemudian teori belajar menurut Skinner. Nah, menurut Skinner ini dikatakan bahwa respon yang diberikan oleh seseorang tidaklah sesederhana itu. Sebab apa dasarnya stimulus-stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi, dan interaksi antara stimulus-stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang diberikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini ada teori belajar menurut Gestalt dan teori belajar menurut Medan. Nah, teori belajar menurut Gestalt ini termasuk kelompok aliran kognitif holistik. Teori ini berbeda dengan teori yang telah dijelaskan terdahulu. Menurut Gestalt, belajar itu adalah proses mengembangkan insting. Nah, kemudian yang teori belajar menurut Medan, nah sama seperti teori Gestalt. Teori Medan ini menganggap bahwa belajar itu adalah suatu proses pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu belajar adalah perubahan struktur kognitif. Setiap orang akan dapat memecahkan masalah jika ia
bisa mengubah struktur kognitif. Kemudian yang kedua ada pentingnya motivasi. Nah, yang ketiga itu ada teori humanisme. Teori humanisme ini ada menurut Maslow dan Rogers. Nah, belajar itu bukan hanya sekedar menghafal atau mengingat, tetapi belajar itu adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri siswa. Nah, teori ini tuh cenderung mengarah pada peserta didik untuk dapat berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian pandangan Abraham Maslow dan Carl terhadap teori humanisme. Jadi, teori belajar humanisme itu adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia. Nah, di mana seseorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Kemudian berdasarkan teori Abraham Maslow, teori humanisme itu lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Nah, kemudian ada teori konstruktivisme atau menurut Piaget dan Vygotsky. Nah, teori konstruktivisme ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Nah, konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia, membangun atau menciptakan pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Kemudian ada teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Jadi, Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama, dia itu menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme itu pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Nah, proses mengkonstruksi itu dijelaskan oleh Jean Piaget itu ada skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Kemudian ada teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Jadi, menurut Stavin ini ada dua implikasi teori Vygotsky dalam pendidikan. Yang pertama itu ada dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-kelompok siswa-siswa dengan kemampuan yang berbeda. Nah, sehingga siswa dapat berinteraksi dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran itu menekankan perancahan. Nah, semakin lama siswa semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Kemudian pada bab 6 itu ada evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi hasil belajar itu yang pertama ada konsep evaluasi belajar. Nah, evaluasi hasil belajar itu merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran. Kedudukan evaluasi digunakan oleh semua lembaga, terutama pada bidang pendidikan. Jadi, evaluasi hasil belajar itu sangat penting dipahami mahasiswa atau calon guru. Hasil belajar itu merupakan perilaku saat terjadi pada seseorang ketika selesai pembelajaran. Kemudian ada sifat evaluasi belajar. Nah, aktivitas pendidikan dan proses pembelajaran sebenarnya banyak bergelut dengan aktivitas yang abstrak, mencakup sikap, minat, bakat, kepandaian, dan perilaku yang merupakan tujuan pendidikan dalam cakupan wilayah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian ada prinsip-prinsip evaluasi belajar. Nah,
Agar evaluasi bisa akurat serta bermanfaat bagi para siswa, bahwa evaluasi perlu melaksanakan prinsip-prinsip umum. Ada logis, meninjau kepada kompetensi, berkepanjangan, menyeluruh, dan bermakna. Kemudian untuk memperoleh hasil penilaian baik, penilaian ini memiliki prinsip-prinsip umum. Yang pertama itu ada kontinuitas, ada komprehensif, kemudian adil dan objektif, kemudian ada kooperatif, dan ada praktis. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam evaluasi belajar. Nah, jenis evaluasi berdasarkan tujuan itu dibedakan menjadi 5. Jadi yang pertama itu ada evaluasi diagnostik, kemudian yang kedua evaluasi selektif, kemudian yang ketiga evaluasi penempatan, kemudian yang keempat evaluasi formatif, kemudian yang kelima evaluasi sumatif. Nah, kemudian yang kedua jenis evaluasi berdasarkan sasaran itu dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama ada evaluasi konteks, kemudian yang kedua ada evaluasi input, yang ketiga ada evaluasi proses, yang keempat ada evaluasi hasil produk, dan yang kelima ada evaluasi outcome. Nah, kemudian ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada 3, yaitu evaluasi program pembelajaran, evaluasi program proses pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, kemudian ada jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Nah, di sini ada evaluasi input, ada evaluasi transformasi, ada evaluasi output, ada evaluasi internal, ada evaluasi eksternal, dan evaluasi yang dilakukan oleh orang. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi evaluasi belajar. Nah, fungsi utama dari evaluasi pembelajaran itu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Nah, selanjutnya hasil evaluasi pembelajaran itu dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Nah, fungsi-fungsi penilaian pembelajaran itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa fungsi. Yang pertama itu yang dapat diketahui tentang pertumbuhan dan keberuntungan siswa sesudah menyelenggarakan proses mengajar sepanjang waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, yang dapat diketahui dari kesusahan rancangan pendidikan dalam suatu pengajaran ada beberapa unsur, yaitu materi pembelajaran, program belajar, serta alat pembelajaran, tujuan, dan langkah juga alat penilaian. Kemudian sebagai kepentingan perkembangan sekolah. Kemudian selanjutnya ada masuk ke bab 7. Nah, bab 7 ini diagnostik kesulitan belajar atau DKB. Nah, pada poin yang pertama yaitu konsep dasar diagnostik kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar itu merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan. Nah, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Kemudian, yang ke B yaitu langkah-langkah DKB. Nah, faktor-faktor internal yang dialami dan dihayati oleh siswa yang berpengaruh pada proses belajar adalah ada pendidik sebagai pembimbing murid dalam pembelajaran, kemudian ada alat serta berbagai hal pendukung lainnya untuk belajar, kemudian ada memberikan penilaian sesuai kebijakannya, murid memiliki lingkungan sekitarnya untuk perkembangan sosial, memiliki kurikulum yang pas terhadap pola belajar. Nah, yang ketiga yaitu tindak lanjut DKB. Jadi, pendidik itu harus memahami dan mengerti perasaan anak didik secara menyeluruh. Nah, dia juga harus mengerti proses apa yang telah digapainya, keahliannya, kelebihannya, serta kelemahannya. Nah, penghalang yang akan datang, serta aspek dominan yang mempengaruhi belajar.
Nah, sekian penjelasan saya tentang materi psikologi pendidikan dari bab 1 sampai dengan bab 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.